Scene 1 take 1, ngelas on Museum Sandi, 3, 2, 1, action. Ketemu lagi dengan Ngelas, Kerumpi Selasa di Museum Sandi. Kali ini kita memasuki Ngelas episode kelima. Perkenalkan, nama saya Seraya Siel dari Universitas Teknologi Yogyakarta sebagai tenaga volunteer di Museum Sandi. Dan di sebelah saya ada Febrika Adi Kurniawan, biasa dipanggil Mas V. Saya sebagai Humas dan Pemasaran Museum Sandi. ya. Oh ya Mas, kira-kira bagaimana ya gambaran kerja sebagai Humas di Museum Sandi? Nah, Humas dan Pemasaran di museum itu memiliki tugas, dia harus bisa memberikan informasi positif ke masyarakat. Tapi ranah yang digunakan adalah ranah-ranah yang non komersil, istilahnya tidak berbayar. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan seperti media sosial atau platform offline misalkan untuk memberikan informasi tentang museum yang kita humasi seperti itu. Oh iya Mas, terkait promosi nih, apakah ada promosi online maupun offline? Kalau online kira-kira platformnya apa aja ya? Kalau offline itu biasanya kita jemput bola ke sekolahan-sekolahan, kita membagikan brosur, kemudian pamflet untuk anak-anak sekolah. Kemudian untuk online-nya kita memanfaatkan media sosial, dan medsos yang kita gunakan ini platformnya lumayan luas. Jadi mulai dari Instagram, kemudian Facebook, ada lagi Twitter, dan yang terakhir ini kita mengaktifkan channel YouTube kita. Oh, Seperti ada itu. YouTube-nya ya? Betul. Oh, jadi hampir semua platform medsos digunakan ya Iya. Mas? Kira-kira ada nggak karakter tersendiri dari masing-masing medsos atau sama aja? Beda. Jadi seperti ini, kalau kita pengen membuat satu narasi yang panjang sifatnya audiovisual, kita memanfaatkan platform YouTube seperti itu. Kalau kita ingin menuliskan deskripsi yang agak panjang kemudian dengan video, itu kita bisa pakainya ke Facebook. Sedangkan kalau kita pengen lebih mudah lagi share, kemudian ada video yang agak pendek, kemudian ada narasi sedikit, seperti itu kita gunakan Instagram. Dan yang agak menyita konsentrasi sedikit, kalau kita pakainya Twitter, itu biasanya kita harus menyederhanakan kata-kata yang ingin kita pakai, karena Twitter itu dalam sekali post juga membatasi jumlah karakter. Oh Seperti iya, itu. berarti hampir semua platform ya? Iya, hampir semua. Oh ya Mas, kira-kira ada tidak tips untuk menentukan konten favorit? Nah, kalau konten favorit ini kita bisa menggunakan layanan yang ada di platform tersebut. Kalau di Instagram kita ada istilahnya insight. Jadi di insight ini nanti akan kelihatan mana konten yang paling diminati oleh orang. Entah itu di like atau reach sekedar melihat, kemudian atau di repost, bukan di repost ya, di save ya, seperti itu. Kemudian kalau di Twitter kita ada lagi istilahnya analitik, data analitik, followersnya nanti seperti apa, kecenderungannya, kemudian retweet yang apa aja itu akan kelihatan nanti. Begitu, jadi bisa dipantau juga Bisa, ya? bisa sekali. Iya. Oh iya Mas, denger-dengar katanya permusiuman Sandi ini nggak hanya jaga di museum aja ya? Kira-kira ada lagi seperti kampanye literasi keamanan digital, begitu ya? Iya, kebetulan karena kita menginduk ke Badan Siber dan Sandi Negara, dan kita ada di bawah naungan D2 atau istilah Protedik, Proteksi Ekonomi Digital, kita memiliki kewajiban tugas lain ya istilahnya. Selain permusiuman ada lagi, yaitu kampanye literasi keamanan internet seperti itu. Jadi beberapa konten yang teman-teman lihat di YouTube atau di Instagram, di Facebook seperti itu, banyak usaha-usaha kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat agar lebih bisa menggunakan internet dengan aman. Seperti itu. Iya. Karena tingkat penipuan via online ini kan juga tinggi, Mbak. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat yang ada di rumah tentunya. Oh iya, biar lebih berjaga-jaga lagi Betul ya. sekali. Betul. Oh iya Mas, barangkali ada teman-teman dari sahabat Museum Sandi ingin mencoba membuat konten, tapi mereka terkendala dari alatnya seperti kamera maupun HP. Nah, kira-kira dari Mas ada saran tidak? Jadi seperti ini, yang kita gunakan produksi di Museum Sandi sendiri, sebenarnya kita tidak menggunakan alat-alat profesional, mungkin ya seperti studio yang dibayangkan seperti itu. Jadi kita menggunakan kamera seadanya. Jadi kebetulan kita ada kamera DSLR dari kantor pusat. Kemudian untuk lightingnya kita membuat sendiri loh Mbak ini. Oh, buat Iya, sendiri? bikin sendiri. Jadi teman-teman Museum Sandi meng-create lampu sendiri, bagaimana agar bisa dipantulkan, kemudian bisa ada diffusernya,
seperti itu agar cahaya yang lebih soft itu kita atur sendiri. Kemudian bagaimana caranya agar audio yang kita rekam dengan jarak sekian ini bisa tersampaikan ke kamera untuk direkam tanpa noise atau dengan rendah noise itu kita atur. Jadi sebelum kita bikin konten bareng-bareng seperti ini, saya dan tim itu coba trial error dulu, nyoba dulu, baru kita create konten. Nah, mengenai untuk keterbatasan alat seperti kalau cuma punya HP seperti itu ya. Iya. HP sekarang rata-rata memiliki sensor yang bagus. Bahkan dibilang ketika disejajarkan dengan kamera DSLR, hasilnya hampir sama ya, hampir sama seperti itu. Jadi banyak HP sekarang yang memiliki kualitas gambar high definition bahkan 4K udah sampai ke sana. Jadi teman-teman yang hanya pakai HP sekarang bukan cuma disebut hanya, karena kemampuan HP sekarang juga bisa langsung editing juga. Jadi kemampuannya sekarang sudah meningkat. Jadi teman-teman yang punya HP dioptimalkan, tinggal belajar tata cahaya, kemudian mengatur audio, kemudian belajar editing itu udah cukup sepertinya. Oh iya. Oh, berarti ini semua alatnya buat sendiri Iya, ya? yang lampu-lampu ini berpakai sendiri. Iya, tim-tim Museum Sandi ternyata sangat kreatif ya. Iya, betul sekali. Totalitas sekali. Ya, baiklah, mungkin sekian acara ngelas pada kali ini. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa like, share, dan subscribe Museum Sandi dan juga follow Instagramnya @museum.sandi. Salam sahabat museum, museum di hatiku.